Selamat pagi dan shalom. Kita bertemu dalam Rehat edisi Jumat 30 Desember 2022. Kita siapkan firman Tuhan dari pertama Raja-Raja pasal 3 ayat pertama sampai yang ke-15. Mari kita berdoa. Sungguh kami mensyukuri anugerah dan berkat ya Bapa. Hari ini Engkau boleh menuntun kami, boleh menikmati hari baru karunia-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Allah baik bagi kami. Dan pagi ini kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran Allah, lalu melakukannya dalam hidup ini. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari pertama Raja-Raja pasal 3 ayat yang pertama sampai ke-15 dengan judul perikop Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menumpahkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja.
Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi sesama pegawainya. Amin. Mohon hikmat Tuhan. Unando kakinaan ludio mai puang. Berhikmat, kina atau keina adalah salah satu syarat menjadi seorang pemimpin bagi kalangan masyarakat Toraja. Siapakah yang disebut orang berhikmat? Mereka yang tahu membedakan benar dan salah. Karena itu ia akan menjadi bijaksana dalam memutuskan sebuah perkara. Salomo ketika diangkat menjadi raja atas Israel, ia masih muda dan belum berpengalaman untuk menjadi seorang pemimpin yang akan diperhadapkan pada pengambilan keputusan. Karena itu, ketika ia dipilih Tuhan menggantikan ayahnya menjadi seorang raja, ia ragu dan kurang percaya diri karena pengalamannya dalam bidang politik, militer, dan berbagai bidang lainnya masih relatif rendah. Karena itu ia bermohon kepada Tuhan untuk diberikan hikmat, bukan harta atau jabatan. Hal ini menjadi menarik dalam kisah kehidupan Salomo, karena sebelum menjalankan tugas kepemimpinannya sebagai raja, ia tidak meminta kekayaan, harta, dan jabatan kepada Tuhan. Namun fokus utama yang dia minta adalah hikmat, karena hikmat itu adalah harta yang sangat berharga dan tidak bisa direbut oleh sesama manusia. Berbeda dengan emas dan perak, bisa saja direbut oleh orang lain. Bagaimana dengan kita, umat Tuhan? Bukankah dalam kenyataannya ada banyak orang serakah dengan harta, jabatan, dan kekuasaan? Dan pada akhirnya, di saat menjadi pemimpin dalam masyarakat atau gereja, ia tidak berjiwa pelayan karena ia dikuasai hikmat dunia dan bukan hikmat Allah. Harta, kekayaan, dan kekuasaan ada batasnya. Namun, hikmat menyatu dengan kehidupan umat Tuhan. Maka, sangat penting untuk mencari hikmat, karena hanya dengan berhikmat, kita menjadi takut akan Tuhan. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu pada pagi ini, di mana kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi terang dan petunjuk bagi hidup kami. Allah Bapa kami yang di surga, berkati kami dalam melakukan aktivitas kami pada hari ini, dan beri kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk melakukan yang terbaik dan seturut kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian saat teduh, Tuhan memberkati. Selamat pagi dan shalom, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023.